saya akan menjelaskan tentang pengertian alkaloid. Nah, alkaloid itu berasal dari kata alkalilek yang merupakan senyawa basa organik yang mengandung atom N. Nah, atom N ini berasal dari asam amino dan memiliki aktivitas farmakologis dalam kadar yang rendah. Nah, asam amino ini termasuk dalam metabolit primer, dan metabolit primer ini merupakan dari protein. Kemudian senyawa dari alkaloid itu terdiri dari beberapa senyawa, diantaranya terdapat karbon, hidrogen, dan nitrogen. Akan tetapi sebagian alkaloid penyusun terbesarnya yaitu oksigen, yang merupakan senyawa hidrokarbon. Kemudian sesuai dengan namanya yang mirip dengan alkali yang bersifat basa itu tadi, dikarenakan adanya sebuah elektron bebas yang memiliki nitrogen sehingga dapat mendonorkan sepasang elektronnya. Nah, akan tetapi tidak semua senyawa yang mengandung alkaloid atau tidak semua senyawa yang mengandung atom N itu termasuk dalam alkaloid. Contohnya yaitu ada asam amino dan piridin. Kemudian di dalam alkaloid terdapat rumus alkil yaitu CnH2n+1 dan rumus nitrogennya NO2. Baik, tadi telah dijelaskan oleh Laili apa pengertian dari alkaloid. Di sini saya akan meneruskan terkait kegunaan dari alkaloid. Ada 4 kegunaan alkaloid, bisa kalian lihat di belakang saya, di mana poin 1 dan poin lainnya sebenarnya saling berhubungan. Dan perlu digarisbawahi bahwasannya kegunaan ini dikhususkan kepada tanaman memiliki kandungan alkaloid. Baik, kita mulai. Di kandungan pertama, itu sebagai racun dalam melindungi tanaman dari binatang dan serangga. Mengapa dikatakan racun? Jadi seperti ini. Ketika ada serangga atau hewan itu memulai makan tanaman yang mengandung alkaloid, serangga atau hewan tersebut akan merasakan sensasi yang tidak enak, seperti rasa pahit. Nah, dari mana rasa pahit itu berasal? Baik, kita ulas ya. Rasa pahit dan tidak enak itu karena alkaloid memiliki struktur molekul yang kompleks dengan adanya atom nitrogen dalam cincin heterosiklik. Apa itu cincin heterosiklik? Cincin heterosiklik yaitu cincin yang terdiri dari beberapa atom-atom yang membentuk seperti cincin, di mana salah satu atau lebih atom dalam cincin tersebut bukan karbon atau dikatakan sebagai heteroatom, seperti nitrogen ataupun oksigen. Makanya itu alkaloid itu dapat menghasilkan rasa yang pahit. Selain itu, alkaloid itu juga bersifat basa, di mana sifat basa itu menghasilkan rasa yang pahit. Dari mana alkaloid bisa bersifat basa? Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kita lanjut ke poin yang kedua, sebagai penetral racun untuk diri sendiri. Jadi, alkaloid ini dapat menurunkan aktivitas senyawa toksik menjadi kurang reaktif, di mana alkaloid ini dapat mengubah senyawa beracun menjadi bentuk yang tidak berbahaya. Alkaloid ini antioksidannya sangat tinggi, sehingga apabila ada radikal bebas pada tanaman tersebut yang dapat menyebabkan tanaman tersebut stres, alkaloid dapat menguranginya, bahkan menghilangkannya, seperti itu. Kemudian di poin ketiga, sebagai pengatur tubuh, di mana alkaloid dapat mempengaruhi produksi hormon tanaman seperti auksin ataupun sitokinin, yang berperan penting dalam pembelahan sel pada tumbuhan, di mana alkaloid ini dapat mengikat atau menghambat aktivitas enzim yang terlibat dalam metabolisme auksin. Seperti itu. Kemudian yang poin terakhir adalah sebagai faktor pertumbuhan tanaman dan cadangan makanan. Ada 2 kata, pertumbuhan tanaman dan cadangan makanan. Baik, kita ulas ya. Faktor pertumbuhan tanaman. Kita bisa kembali ke poin 1, 2, 3. Yang pertama, bisa mencegah dari kerusakan dari internal seperti dimakan serangga maupun hewan, sehingga pertumbuhan tidak akan terganggu, pertumbuhan tanaman tersebut. Dan poin kedua dan poin ketiga, jadi itu sangat berpengaruh pada faktor pertumbuhan tanaman agar tidak terganggu dari faktor internal maupun eksternal. Kemudian yang kedua, sebagai cadangan makanan. Jadi di alkaloid itu mengandung nitrogen ini unsur utama dalam asam amino yang dapat membentuk protein. Nah, protein sendiri itu berfungsi dalam penyimpanan cadangan makanan. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi prosesnya ada 3 cara, 3 tahap, Pertama itu penyerapan nitrogen, di mana tanaman menyerap nitrogen berbentuk nitrat
dari tanah gitu, menyerap dari tanah. Kemudian kedua ada reduksi nitrat, di mana nitrat diubah menjadi amonia oleh enzim. Dan cara yang terakhir, pembentukan asam amino, di mana amonia akan membentuk asam amino. Nah, ini tuh sebagai komponen dasar dalam pembentukan protein, makanya dikatakan sebagai cadangan makanan. Sifat fisika yang pertama, umumnya memiliki satu atom N meskipun ada beberapa yang memiliki lebih dari satu atom N. Misalnya ergotamin memiliki 5 atom N. Jadi kebanyakan alkaloid hanya mengandung satu atom nitrogen dalam strukturnya. Namun ada beberapa pengecualian seperti ergotamin. Ergotamin yang memiliki 5 atom nitrogen ini, jadi jumlah dan posisi atom nitrogen dalam struktur alkaloid akan mempengaruhi sifat kimia dan biologisnya. Lalu yang kedua, kebanyakan alkaloid yang telah diisolasi berupa padatan kristal tidak larut dengan titik lebur yang tertentu. Maksudnya, mayoritas alkaloid yang berhasil dipisahkan dari tumbuhan berbentuk kristal padat. Kristal ini memiliki titik lebur yang spesifik yang dapat digunakan sebagai salah satu karakteristik untuk mengidentifikasi jenis alkaloid. Dan yang ketiga, kebanyakan alkaloid tidak berwarna, tapi beberapa senyawa yang kompleks spesies aromatik berwarna. Contohnya berberin berwarna kuning dan betanin berwarna merah. Sebagian besar alkaloid tidak memiliki warna, namun ada juga yang berwarna. Warna pada alkaloid biasanya disebabkan oleh adanya struktur kimia yang kompleks atau gugus fungsi tertentu. Misalnya berberin memiliki warna kuning. Mengapa berwarna kuning? Dikarenakan adanya sistem konjugasi yang luas pada struktur molekulnya. Sedangkan betanin berwarna merah dikarenakan berasal dari sistem konjugasi yang melibatkan ikatan rangkap dan gugus kromofov. Lalu yang terakhir yaitu yang keempat, pada umumnya basa bebas alkaloid hanya larut dalam pelarut organik, meskipun beberapa pseudoalkaloid dan protoalkaloid larut dalam air. Garam alkaloid dan alkaloid kuartener sangat larut dalam air. Alkaloid dalam bentuk basa bebas umumnya lebih mudah larut dalam pelarut organik seperti ether, kloroform, atau metanol. Namun pseudoalkaloid dan protoalkaloid lebih mudah larut dalam air. Alkaloid kuartener yang memiliki 4 ikatan nitrogen yang terikat pada gugus lain juga sangat larut dalam air. Selanjutnya, sifat basa pada alkaloid. Nah, alkaloid itu bersifat basa dikarenakan tergantung pada pasangan elektronnya. Kenapa alkaloid bersifat basa? Dikarenakan adanya gugus fungsi nitrogen dalam struktur molekulnya. Nah, atom nitrogen ini yang mempunyai elektron bebas yang dapat menerima proton. Kemudian, kebebasan alkaloid dapat menyebabkan senyawa tersebut mengalami dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Dekomposisi merupakan sebuah pemisahan senyawa kimia yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Kemudian, pembentukan garam dengan senyawa organik dan anorganik. Senyawa organiknya itu tartaran nitrat dan senyawa anorganiknya itu hidroklorida dan asam sulfat. Nah, senyawa anorganik dan organik inilah yang dapat mencegah dekomposisi. Nah, dari itu disebabkan dalam peradangan alkaloid yang lazim dalam bentuk garamnya. Baik, di sini ada klasifikasi alkaloid berdasarkan biosintesis asam amino. Nah, biosintesis itu apa sih? Jadi, biosintesis asam amino ialah proses pembentukan alkaloid yang dimulai dari asam amino sebagai senyawa awal. Nah, asam amino ini digunakan untuk membentuk alkaloid. Di sini ada true alkaloid atau dapat dikatakan sebagai alkaloid sesungguhnya atau alkaloid sejati, dapat disebut seperti itu. Nah, true alkaloid ini adalah alkaloid yang berasal dari asam amino yang mengandung nitrogen dalam struktur cincin heterosiklik. Tadi kan telah dijelaskan apa itu cincin heterosiklik. Nah, ada beberapa poin terkait true alkaloid. Pertama, berasal dari asam amino. Nah, kok bisa? Nah, ada 3 cara, ada 3 tahap. Yang pertama, itu penyediaan asam amino, di mana karena senyawa ini adalah utama nih. Asam amino adalah utama. Nah, yang pembentukan kedua adalah mengalami proses dekarboksilasi, di mana menghilangkan gugus karboksil atau amino untuk membentuk amina. Dan yang ketiga adalah membentuk cincin heterosiklik. Nah, di sini akan menghasilkan alkaloid aktif. Di sini bersifat basa. Nah, kenapa bersifat basa alkaloid itu? Nah, atom nitrogen pada alkaloid dalam strukturnya memiliki pasangan elektron bebas.
yang dimana dapat menerima proton yang disimbolkan dengan H+, diterima dan menjadi basa. Nah, dampaknya apa sih alkaloid bersifat basa itu? Nah, dapat larut dalam pelarut organik seperti itu. Kemudian, semakin banyak pasangan elektron bebas yang tersedia pada atom nitrogen, maka semakin kuat juga sifat basa yang dimiliki alkaloid tersebut. Baik, selanjutnya ialah atom N pada cincin heterosiklik, di mana true alkaloid itu termasuk ke dalam cincin heterosiklik pada struktur kimianya. Nah, di situ ada N. N itu apa? N atau gugus N itu adalah nitrogen. Bisa kalian lihat di bawah itu ada N, nitrogen. Kemudian ada sampingnya N adalah CH3, ialah gugus metil. Kemudian OH yang sebelah atas itu adalah gugus hidroksil fenol, di mana gugus ini terikat pada cincin aromatik atau cincin benzena. Kemudian yang O itu adalah jembatan ether, di mana jembatan ether ialah ikatan oksigen yang menghubungkan dua cincin atau struktur molekul. Kemudian ada OH yang bawah itu adalah gugus hidroksil alkohol. Nah, di sini ada 5 cincin, di mana yang pertama yang sebelah atas, kemudian tengah sebelah kiri, kemudian tengah sebelah kanan, kemudian bawah, dan antara N dan cincin tengah dari kedua ini, kedua tengah kanan dan kiri itu ada 5, jadi ada 5 cincin. Nah, di nitrogen ini bagian cincin heterosiklik itu memiliki struktur amina tersier, di mana N terikat pada 3 gugus dan 2 karbon dan 1 gugus metil. Nah, CH3 ini adalah kelarutan atau polaritas. CH3 sebelahnya N itu. Kemudian poin selanjutnya terdapat dalam bentuk garam dengan asam organik. Nah, apa maksudnya? Jadi, alkaloid itu memiliki pasangan elektron bebas pada atom nitrogen. Dalam alkaloid akan menarik ion hidrogen dari asam organik. Nah, akibatnya apa? Akan terbentuk kation alkaloid dan anion sebagai asam organik yang saling tarik-menarik. Nah, sehingga terbentuk garam alkaloid. Nah, contohnya apa? Seperti asam klorida atau asam sulfat. Nah, selanjutnya ada contoh atropin dan morfin. Nah, di belakang kita ini, di belakang saya, itu contoh dari gugus kimia dari morfin. Dan morfin ini termasuk true alkaloid. Klasifikasi alkaloid yaitu terdapat contoh pseudoalkaloid. Pseudoalkaloid adalah senyawa yang memiliki sifat mirip alkaloid karena mengandung nitrogen dan bersifat basa, namun berbeda dengan alkaloid sejati. Pseudoalkaloid tidak berasal dari asam amino. Pseudoalkaloid tidak disintesis melalui jalur metabolisme yang sama dengan alkaloid sejati. Mereka seringkali berasal dari jalur metabolisme terpen atau asetat. Meskipun bersifat basa, kekuatan basanya umumnya lebih rendah dibandingkan alkaloid sejati. Pada PBT terdapat contoh pseudoalkaloid yaitu aconitin, yang merupakan alkaloid terpen yang ditemukan pada turunan genus Aconitum. Aconitin memiliki banyak cincin karbon yang saling terhubung. Membentuk kerangka molekul cincin ini dapat berupa cincin alifatik yaitu cincin karbon jenuh, maupun cincin aromatik atau cincin karbon tak jenuh. Nitrogen pada aconitin ini berperan sebagai basa dan terdapat berbagai macam gugus fungsi seperti hidroksil min OH, metoksil min OCH3, dan ester. Baik, selanjutnya klasifikasi alkaloid yang kedua yaitu adalah protoalkaloid. Nah, protoalkaloid ini merupakan sebuah amin sederhana di mana atom nitrogennya itu bukan termasuk bagian dari cincin heterosiklik. Dikarenakan apa? Dikarenakan struktur nitrogennya itu berada di luar. Kemudian protoalkaloid ini bersifat basa, yang sifat basanya ini berasal dari asam amino. Contoh dari protoalkaloid yaitu adalah meskalin. Kenapa protoalkaloid bersifat basa? Nah, dikarenakan mengandung gugus amin. Nah, gugus amin ini memiliki pasangan elektron bebas pada atom nitrogen yang tidak dapat berinteraksi dengan proton. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait klasifikasi dari alkaloid.
yang dilihat berdasarkan atom nitrogennya. Ada dua, yaitu alkaloid dengan atom nitrogen heterosiklik dan alkaloid tanpa atom nitrogen yang heterosiklik. Yang pertama ada alkaloid dengan atom nitrogen heterosiklik. Apa maksudnya? Nah, di mana atom nitrogen terletak pada cincin karbonnya. Jadi atom nitrogen itu terletak di dalam cincin heterosikliknya atau atom karbonnya. Di sini ada beberapa contoh seperti alkaloid piridina, tropan, quinolin, dan lain sebagainya. Nah, beberapa contoh ini akan saya jelaskan dan teman-teman saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian di poin yang kedua, alkaloid tanpa atom nitrogen yang heterosiklik. Nah, di mana atom nitrogennya tidak terletak pada atom karbon, melainkan pada atom karbon yang memiliki rantai samping. Jadi bukan di dalam atom karbon, namun di rantai samping pada cincin heterosiklik tersebut. Seperti di sini ada dua contoh ya, alkaloid efedrin dan alkaloid capsaicin. Nah, saya kenalkan salah satu dari contoh alkaloid tanpa atom nitrogen yang heterosiklik itu yang alkaloid efedrin, di mana alkaloid ini mengandung satu atau lebih cincin karbon dengan atom nitrogen pada salah satu atom karbon pada rantai samping. Nah, contohnya ada di ephedra sinica. Alkaloid piridina piperidina. Alkaloid piridina piperidina ini memiliki struktur yang didasarkan pada dua jenis cincin heterosiklik, yaitu piridin dan piperidin. Kedua cincin ini mengandung satu atom nitrogen dalam strukturnya. Alkaloid piridina piperidina ini memiliki banyak variasi. Variasi ini disebabkan oleh adanya gugus fungsi yang berbeda-beda yang terikat pada cincin piridin atau piperidin. Gugus fungsi ini biasanya berupa gugus metil, hidroksil, atau gugus lainnya. Alkaloid piridina piperidina ini terbagi menjadi 4 subgolongan berdasarkan struktur dan turunannya. Dan yang pertama yaitu turunan piperidin. Alkaloid ini memiliki struktur dasar cincin piperidin dengan berbagai substituen tambahan, contohnya senyawa yang ditemukan pada buah lada hitam, Piperis nigrifructus. Dan yang kedua, turunan apropil piperidin. Alkaloid ini memiliki struktur dasar cincin piperidin dengan tambahan gugus propil pada posisi A. Contohnya adalah senyawa yang ditemukan pada buah hemlock atau conifructus. Dan yang ketiga, turunan asam nikotinat. Alkaloid ini memiliki hubungan struktural dengan asam nikotinat. Contohnya adalah senyawa yang ditemukan pada biji pinang, yaitu arecasmen. Dan yang keempat, turunan piridin dan pyrrolidin. Alkaloid ini memiliki struktur yang melibatkan baik cincin piridin maupun cincin pyrrolidin, contohnya nikotin pada tembakau, yaitu sebutannya nikotina tobacum folium. Selanjutnya alkaloid tropan. Nah, alkaloid tropan ini mengandung satu atom nitrogen dengan gugus metilnya yaitu N-CH3. Nah, alkaloid tropan ini dapat mempengaruhi sistem saraf pusat, contohnya yaitu pada sumsum tulang belakang maupun otak. Nah, efek dari alkaloid tropan pada sumsum tulang belakang yaitu dalam pengendalian sistem motorik dan sensorik tubuh. Adanya asetilkolin yang berperan dalam transmisi sinyal saraf yang dapat menghambat reseptor yang dapat mengubah transmisi saraf yang dapat menyebabkan gangguan dan fungsi motorik dan sensorik dalam tubuh. Kemudian efek samping alkaloid tropan pada sistem saraf pusat yaitu ketika digunakan dalam dosis tinggi ataupun banyak dalam konteks keracunan, atropin dapat menyebabkan efek samping pada sistem saraf yaitu seperti kebingungan, halusinasi, bahkan sampai koma. Yang termasuk dalam alkaloid tropan ini adalah atropabeldona yang dapat digunakan sebagai obat tetes mata untuk membesarkan pupil mata. Baik, klasifikasi alkaloid yang pertama ada alkaloid quinolin. Nah, apa itu ya? Dia itu mempunyai dua cincin karbon dengan satu atom nitrogen. Bisa kita lihat terdapat dua cincin karbon, ada dua, ada yang kanan dan kiri. Nah, dia memiliki satu atom nitrogen yang dilambangkan dengan N.
Baik, di poin kedua ini dijelaskan terkait contoh dari alkaloid quinolin. Nah, terdapat di tanaman Cinchona lengeriana dari famili Rubiaceae, di mana alkaloid quinin yang toksik terhadap Plasmodium vivax. Kita ulas ya. Jadi, Cinchona lengeriana ialah pohon Quina lenger yang mengandung alkaloid quinin. Nah, bagaimana cara mengekstraknya? Dengan diekstrak bagian kulit dari tanaman itu. Nah, di sini ada kalimat Plasmodium vivax. Apa itu? Nah, Plasmodium vivax ialah parasit penyebab penyakit malaria. Bagaimana kok bisa menyembuhkan penyakit malaria? Nah, ada step by stepnya nih. Yang pertama, itu ada quinina, di mana mengganggu proses pencernaan hemoglobin oleh parasit. Kemudian parasit tersebut menghasilkan senyawa berbahaya. Kemudian, quinina mencegah parasit mengubah senyawa berbahaya menjadi bentuk yang aman, dan akibatnya heme bebas menumpuk dan merusak parasit dan membunuh infeksi pada malaria. Jadi alkaloid quinolin ini yang terdapat pada tanaman Cinchona lengeriana ini dapat menyembuhkan penyakit malaria dengan proses yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya, alkaloid isoquinolin. Alkaloid isoquinolin memiliki struktur yang terdiri dari dua cincin karbon yang saling terhubung dan hanya mengandung satu atom nitrogen. Seperti pada gambar, struktur dasar alkaloid isoquinolin yaitu dua cincin benzena yang saling menyatu dengan satu atom nitrogen di salah satu sambungannya. Struktur ini membentuk kerangka inti bagi berbagai jenis alkaloid isoquinolin. Lalu banyak ditemukan pada familia Fabaceae termasuk Lupines, Lupinus sp, Spartium junceum, Cystisus coparisus, dan Sophora secundiflora. Familia Fabaceae merupakan keluarga besar tumbuhan berbunga yang mencakup berbagai jenis kacang-kacangan, sehingga alkaloid isoquinolin memiliki peran penting dalam mekanisme pertahanan tanaman. Alkaloid indol. Alkaloid indol ini mempunyai dua cincin karbon dan satu cincin indol. Nah, alkaloid indol ini merupakan alkaloid yang mengandung struktur cincin indol. Sebagiannya berasal dari kerangka molekulnya. Kemudian cincin indol ini terdiri dari cincin benzena yang menyatu dengan cincin perol. Nah, alkaloid indol ini ditemukan pada famili Apocynaceae yang berperan penting dalam pengobatan kemoterapi untuk penyakit leukemia. Selain itu, contoh alkaloid indol lainnya seperti reserpin untuk mengobati obat hipertensi, kemudian egotarmin obat mengobati migrain, dan psikolin yang dapat menyebabkan halusinasi. Baik, kita telah sampai pada slide alkaloid imidazol, di mana terdapat 3 poin ya yang menjelaskan terkait alkaloid imidazol. Poin pertama, itu berupa cincin karbon mengandung 2 atom nitrogen. Bisa kita lihat di belakang, itu ada cincin karbon. Nah, di mana cincin karbon tersebut terdiri dari 2 nitrogen, 2 atom nitrogen yang dilambangkan dengan gugus N. Nah, yang N pertama, jadi N pertama itu memiliki pasangan elektron bebas yang tidak terkonjungsi ke dalam cincin aromatik. Nah, sifatnya dia itu basah sehingga dapat menerima proton. Kemudian N ketiga, kenapa dikatakan N ketiga? Karena letaknya N1, kemudian di bawahnya itu ada C, kemudian selanjutnya N3, kemudian ada C dan C lagi. Nah, N3 itu dia tuh mengandung elektron bebas terkonjungsi dengan sistem aromatik sehingga tidak berikatan langsung dengan proton. Nah, cincin aromatik itu apa? Cincin aromatik adalah cincin memiliki sifat khusus akibat adanya sistem ikatan rangkap terkonjungsi. Nah, konjungsi ini ialah elektron yang tersebar di antara beberapa atom dalam molekul. Kemudian alkaloid ini ditemukan pada tanaman yang termasuk famili Rutaceae. Nah, contohnya apa? Jabarondi paragua. Itu adalah contoh tanaman yang mengandung alkaloid imidazol. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya dapat mengatasi penyakit glaukoma. Lalu alkaloid lupinan. Alkaloid lupinan ini memiliki struktur yang terdiri dari 2 cincin karbon yang saling terhubung dan hanya mengandung 1 atom nitrogen. Alkaloid lupinan ini ditemukan pada tanaman Lupinus luteus atau Fam Leguminosaea. Famili ini merupakan keluarga besar tumbuhan berbunga yang mencakup berbagai jenis kacang-kacangan.
Alkaloid lupina memiliki peran penting dalam mekanisme pertahanan taman Lupinus luteus terhadap herbivora atau patogen, sehingga banyak alkaloid berfungsi sebagai senyawa pertahanan alami pada tumbuhan. Steroid. Alkaloid steroid ini merupakan jenis alkaloid yang mempunyai kerangka dasar steroid dalam strukturnya, yaitu strukturnya terdiri dari 4 cincin karbon yang saling terhubung, kemudian mengandung 2 cincin karbon dengan 1 atom nitrogen dan 1 rangka steroid yang mengandung 4 cincin karbon. Biasanya alkaloid steroid ini banyak ditemukan dalam tumbuhan, contohnya pada famili Solanacea. Nah, famili Solanacea ini yaitu tomat, terong, dan paprika. Baik, kita telah sampai pada alkaloid aminah, di mana pada slide ini dijelaskan ada 2 poin nih. Poin pertama, golongan ini tidak mengandung N heterosiklik. Tadi saya telah jelaskan, atom nitrogennya tidak berada pada cincin heterosikliknya, namun terdapat pada rantai sampingnya. Seperti di belakang ini, bisa kalian lihat itu ada cincin heterosiklik. Nah, N-nya ini masuk ke dalam rantai sampingnya, bukan di cincinnya. Kemudian di poin yang kedua, banyak yang merupakan turunan sederhana dari feniletilamin dan senyawa-senyawa turunan dari asam amino, fenilalanin atau tirosin. Nah, alkaloid ini ditemukan pada tumbuhan Epedrasinica atau famili dari Centaceae. Nah, di gugus amino, ada gugus aminonya nih, NH3 kan gugus amino. Nah, dia itu tugasnya apa? Dia itu terikat pada asam amino lain dalam sintetis protein dan juga memberikan senyawa basa. Kemudian ada COOH, di mana COOH ini adalah gugus karboksil. Nah, dia itu melepaskan ion hidrogen dalam kondisi tertentu dan dia ini sifatnya basa. Terus di sini dia ditemukan pada tumbuhan Epedrasinica. Nah, fungsinya apa nih alkaloid amina ini? Dia itu mempengaruhi mood dengan meningkatkan kadar di dopamin. Biasanya digunakan dalam beberapa suplemen untuk mengurangi gejala depresi. Jadi tanaman yang memiliki alkaloid amina ini dapat digunakan untuk ketika ada seseorang yang mengalami depresi. Nah, itu dicegah, dikurangi depresinya dengan memakan kapsul yang mengandung alkaloid amina, seperti itu. Alkaloid purin. Alkaloid purin ini merupakan senyawa organik yang memiliki struktur dasar berupa 2 cincin karbon yang menyatu dengan 4 atom nitrogen di dalamnya. Banyak ditemukan pada kopi Covea arabica, famili Rubiaceae, dan teh Camellia sinensis dari familia Thecaceae, Ilex paraguricea dari familia Equifoliaceae, Paulownia cupana dari familia Sapidaceae, Colanitida dari familia Stechuliaceae, dan Theobroma cacao. Tumbuhan yang disebutkan merupakan contoh sumber alami alkaloid purin. Masing-masing tumbuhan ini mengandung jenis dan jumlah alkaloid purin yang berbeda. Seperti yang telah kita lihat pada gambar, struktur purin terdiri dari 2 cincin heterosiklik yang menyatu. Yang pertama yaitu cincin pirimidin, yaitu cincin 6 anggota yang mengandung 2 atom nitrogen. Dan yang kedua yaitu cincin imidazol, yaitu cincin 5 anggota yang mengandung 2 atom nitrogen. Kedua cincin ini terhubung membentuk struktur planar yang kaku. 4 atom nitrogen dalam struktur purin memberikan sifat basa pada senyawa ini. Sifat basa ini berpotensi menerima ion hidrogen dalam larutan asam sehingga fungsi sebagai pembentukan basa nitrogen dalam asam nukleat. Selanjutnya, identifikasi alkaloid yang pertama yaitu ada reagen Dragendorf, hasil kandungannya yaitu Kabil 4 dan hasilnya oren. Kemudian kedua yaitu Mayer, kandungannya K2HGl4, kandungan hasilnya kuning dan putih. Kemudian garam Reinecke, kandungannya NH4Cr dalam kurung CNS4NH32. Kemudian hasilnya pink mengembang. Kemudian Jailbers, kandungannya yaitu volframat, asam fosfat, dan hasil warnanya yaitu kuning.
Yang kelima ada Sonexchen, kan memiliki kandungan molidat atau asam fosfat, dan hasilnya yaitu kuning, biru, dan hijau. Kemudian larutan tanin, kandungannya 5% dalam air, yang hasilnya coklat. Selanjutnya Hegar, kandungannya asam pikrat jenuh, hasil akhirnya adalah kuning. Kemudian yang terakhir ada Wagner, kandungannya I atau KI, yang hasilnya adalah merah dan coklat.